Halo Sinegrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang alhamdulillah kali ini bakal review sebuah film Korea. Bukan film Korea biasa, tapi film Korea yang fenomenal, yaitu The Roundup, No Way Out. Ini adalah film ketiga ya dari franchise Crime City. Pertama ada The Outlaws tahun 2017 dan yang kedua ada The Roundup yang rilis tahun kemarin. Kenapa gue bilang fenomenal? Karena lu lihat datanya, box office film ini tuh gila-gilaan. Sampai sama beberapa pengamat tuh dibilang sebagai film yang membangkitkan industri perfilman lokal di Korea. Karena seperti yang udah kita tahu, film Korea tuh box office-nya lagi nggak bisa disebut mati suri sih, tapi lesu. Setelah pandemi tuh lesu banget box office lokalnya. Film internasional jalan, film-film luar Korea tetap laku, blockbuster Hollywood jalan, rame di sana. Tapi film-film lokalnya, aduh. Kayak tahun ini deh contohnya, udah hampir setengah tahun baru 4 judul yang tembus juta penonton. Padahal biasanya angka sejuta tuh masih kecil banget. Gak kayak di Indonesia ya. Di Indonesia kayak 1 juta penonton itu adalah sebuah milestone. Di Korea ya normalnya 1 juta tuh kayak ya udah oke, lewat gitu aja. Sejak pandemi sih gue lihat, karena beberapa faktor lah, termasuk soal streaming yang makin marak. Jadi orang-orang sana tuh kayak nonton bioskop ya cuman di film-film yang bisa dibilang event movie. Film-film spesial yang waduh kalau gue tonton di streaming, di rumah, di TV, di laptop sayang. Termasuk di Roundup No Way Out ini yang sampai tanggal berapa tuh 10 Juni itu sekitar 11 hari tayang di bioskop, jumlah penontonnya itu udah tembus 7 juta. Sebagai perbandingan ya, The Roundup film yang kedua itu baru tembus 5 juta setelah 10 hari penayangan. The Roundup No Way Out 11 hari tembus 7 juta. Menarik sih nih, ditunggu bakal sampai berapa juta nanti finishnya. Jelas ngelebihin film yang kedua ya. The Roundup itu kan dapet 12 jutaan dan gue yakin bakal ngelebihin itu. Dan asal konsisten nih No Way Out, kemungkinan masih bisa lah kalau dapet sekitar 15 juta gitu dan jadi top 3 film Korea terlaris sepanjang masa, masih bisa. Tapi lo jangan ngarep No Way Out bakal tampil beda ya dibanding film sebelumnya. Formulanya tuh masih sama dan emang disengaja. Itu juga sih yang buat gue salah satu kunci suksesnya. Mereka tahu penonton suka banget di Roundup dan ngarep bakal dapet hal yang sama di sequelnya. Dan itulah yang mereka kasih. Sesama apa? Contohnya gini deh, opening sequence-nya The Roundup No Way Out itu hampir sama persis kayak The Outlaws dan The Roundup. Dikenalin dulu tuh di awal villainnya siapa, lagi menjalankan aksinya malam-malam sih kalau nggak salah biasanya. Tuh dikenalin dulu, terus pindah ke adegan siang-siang, nampilin keributan di tempat umum, ada orang berantem dan di situ jagoan kita akhirnya nongol, si Masukdo yang di kemunculan pertamanya tuh selalu lagi jalan. Terus kamera nyorot dari belakang, nangkep punggung badannya Donli yang segede gaban itu biar kelihatan badass banget. Itu sama persis. Jadi urusan alur nggak usah lu pikirin lah. Alur No Way Out ini udah dipakai di nggak tahu berapa ratus atau ribu film crime soal perburuan bandar narkoba. Jadi ada Jo Sung Chul yang jadi main villain, dia nyolong narkoba jenis baru dari Jepang yang dipunyai sama sebuah geng Yakuza. Terus Masukdo dan tim polisinya tuh berusaha ngeburu Sung Chul. Dan karena si bos Yakuza nggak terima narkobanya dicolong, dia ngirim Ricky, si tukang bersih-bersih jago pedang, buat ngeberesin kekacauan di Korea. Klise kan? Klise standar udah sering banget lo temuin. Karena emang jualan utama film ini bukan plot. Jualannya ya tinju maut Pak Bos Donli itu. Cuma itu yang jadi jualan utama. Dan untungnya Donli hampir selalu nongol ya. Soalnya setiap kali dia ngilang tuh dari layar, meskipun cuma mungkin 2-3 menit tuh langsung daya tarik filmnya kayak berkurang setengah. Soalnya karakter-karakter yang lain juga gak terlalu menarik. Walaupun acting pemainnya bagus ya. Si Lee Jun Hyuk tuh main bagus, meranin Sung Chul si penjahat keji. Tapi penokohan di naskahnya itu dangkal banget. Kayak udah tipe-tipe villain yang kejam yang biasa lo sering temuin di film-film crime. Terus si Ricky sebenarnya potensial tuh, senjatanya katana, itu keren banget. Tapi sayangnya No Way Out ini tipe-tipe film PG-13 yang pelit ngumbar darah gitu. Jadi kayak tiap sabetan pedangnya kayak nggak impactful. Padahal gerakannya tuh udah keren. Set, tapi begitu nyabet, lah darahnya mana anjir. Agak sayang sih itu. Tapi bukan berarti filmnya nggak fun ya. Tetap fun, tetap seru. Karena kayak tadi gue bilang, jualan utamanya tinju Pak Bos Donli dan itu dimaksimalin banget di sini. Sekali penjahat kena jotosnya, itu kemungkinannya 2, antara langsung pingsan atau auto hijrah ke surga. Padahal sebenarnya nih ya, directing actionnya tuh nggak terlalu inovatif loh. Ya udah standar biasa aja. Tapi si sutradara itu bisa mastiin kalau karakter Masukdo, si Donli itu kelihatan kayak superhero. Bisa lewat sound effect tinjunya yang kedengeran kayak ledakan bom, atau gimana penjahatnya tuh kalau habis kena pukul tuh bukan jatuh,
kelempar, terbang. Itu tai banget. Udah kayak sih nih, udah kayak One Punch Man versi live action. Karena bener-bener hampir semua penjahat sekali kena Johto itu udah tepar, kalah. Dan di sini nih yang bangke banget, tinjunya si Masokdo itu bukan cuma bisa bikin penjahatnya pingsan, men. Sebaliknya, penjahat lagi pingsan nih, dia tinju bangun. Itu tangan dia tuh udah kayak alat pacu jantung. Overall ya The Roundup No Way Out ini menghibur banget ya. Selama lu tahu mesti berekspektasi apa. Lu berekspektasilah, oke, gue pengen nonton film yang sama kayak The Roundup. Ya udah lu dapat itu. Kalau skor ya gue kasih 7 dari 10 lah. Fun, lucu juga ini karena Don Lee tuh nunjukin satu talenta dia yang jarang diapresiasi sama orang. Karena orang-orang kebanyakan kan taunya oke, dia itu adalah om-om kekar yang gahar. Tapi dia punya satu talenta, yaitu komedi. Dia sebenarnya jago komedi, jago ngelucu, dan itu ditunjukin di sini. Kalau pengen nonton nih Don Lee ngelawak, lu bisa tonton juga Startup, dan di situ lu bakal ngeliat om-om keker joget lagu Twice. Tapi PR-nya ada satu sih. Seseru apapun nih action ngeliatin Don Lee mukulin orang, mukulin penjahat satu-satu, ngirim mereka ke surga, itu di satu titik pasti bakal kerasa bosen. Dan rencananya kan bakal dibikin 8 film tuh. Udah kayak Fast Furious loh ini, mau dibikin 8 film. Dan film keempatnya judulnya The Roundup Punishment tuh udah fix bakal tayang tahun depan. Jadi tetap harus ada modifikasi lah. Di film keempatnya lah, itu udah harus ada modifikasi. Walaupun cuma dikit ya, mesti ada perbedaan. Soalnya kalau enggak ya resikonya bakal repetitif. Penonton bosen, box office anjlok. Nah jangan sampai. Gue soalnya pengen banget ini sampai film ke-8. Seru. Oke, buat yang udah nonton The Roundup No Way Out gimana? Bisa lu tulis review lu, kesan-kesan lu di kolom komentar. Apakah lu juga ngerasa tertabok sama bogemnya Pak Bos Don Lee? Silahkan tulisin review lo. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, seperti biasa bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.